Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita kembali ke meme coins ya. Cukup banyak yang request dan hari ini kita akan bahas mengenai PP. PP selalu ada yang request ya. Bonk dan Turbo. Si Turbo nih abis ngepam lumayan nih ya dari Mei akhir ya. Jadi ini mungkin salah satu penyebabnya banyak yang pengen nanya ya. Walaupun koreksinya juga udah lumayan sih. Kalau dari week tertinggi sampai ke week terendah itu koreksinya di 55%. Ya lagi-lagi meme coins memang sangat volatile. Maka dari itu gue harus ingatkan bahwa semua konten di TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan gue pribadi melihat cryptocurrency niche untuk meme ini sendiri adalah peluang jangka pendek sampai jangka menengah ya. Maksudnya menengah apa bang? Jangan dibawa ke cycle selanjutnya gitu. Kenapa? Nah, kita ambil aja contoh the king of all meme coins, yaitu Dogecoin dengan market cap terbesar yang in theory harusnya resikonya lebih kecil dong dibanding yang lebih kecil market capnya. Itu seperti hukum yang sudah gue bilang sebelumnya, resiko market cap namanya ya. Nah Dogecoin kalau lu ingat di cycle kemarin ya SNL di mana si Elon katanya bakal ngepump Dogecoin sampai $1 ya. Ternyata apa yang terjadi? Ya buying the rumor and selling the news, drop. Dan di cycle selanjutnya sekarang masih sangat jauh dari all time high dia di angka sekitar 75 sen kalau nggak salah ya. Jadi ya lagi-lagi makanya jangan, kalau menurut gue meme coins ini bukanlah aset yang lu bisa tidurin ke cycle selanjutnya. Gitu, ditidurin ke cycle selanjutnya. Karena performanya akan cenderung kalah dengan BTC maupun Ethereum. Gitu ya. Tetapi profit dari meme coins tuh boleh banget. Gue pribadi udah profit belasan ribu % dari meme coins. Tetapi kita harus treat meme coin as a meme coin. Jangan kita halu berpikir bahwa meme coins favorit gue akan menggantikan BTC. No, it's different. It's different. Dan ya lu boleh aja profit dari meme coins dari apapun bisa. Tapi ya kalau di sini kita akan ngomong ya apa namanya naga-naga, cacing-cacing, anjing-anjing. Itu nggak akan kita bilang cacing tuh anjing tuh naga dan seterusnya gitu ya. Oke, kita akan masuk aja yang pertama itu adalah PP. Untuk PP 4 hari ini atau 4 hari ke belakang lebih tepatnya ini cukup menarik ya. Dia berapa kali nggak terlalu berhasil menembus 0,001279 dan daily close-nya kembali di bawah lagi dari struktur tersebut ya. Walaupun arguably bisa aja ada orang yang bilang ini sebenarnya konsolidasi. Bisa. Ya maka dari itu gue bilang kalau lo pengen buka posisi short di sini, ini adalah posisi short yang resiko tinggi. Nah, tapi karena ini belum daily close di atas, kita masih bisa pertahankan posisi short kita. Posisi short kita target TP-nya adalah di MA50. Kalau sampai besok daily close di atas dari struktur, ya berarti cut loss ya. Posisi spotnya, buy limitnya tinggal tersisa satu itu di MA50 di angka 0,00011116 ya. Itu kurang lebih untuk PP. Selanjutnya kita masuk ke Bonk. Untuk Bonk juga kita sudah punya posisi short yang sekarang sedang minus nih ya. Karena ya belum daily close, kita lihat. Kalau sampai daily close-nya besok di atas dari struktur ya berarti cut loss. Tapi kalau enggak, dia masih di bawah dari struktur ya berarti kita bisa pertahankan posisi shortnya dan target TP-nya di 0,002484. Untuk posisi spot, buy limit-nya berarti yang sekarang kita bisa pasang adalah buy limit kedua dan ketiga di 0,000248 dan di 0,002156. Ya, itu kurang lebih untuk Bonk. Dan next kita masuk ke Turbo. Turbo ya kemarin-kemarin lumayan ngepam, makanya banyak yang tertarik. Walaupun koreksinya juga nggak main-main. Ini gila koreksinya ya. Udah 50% sampai ke week terendah. Ya mungkin banyak yang request gara-gara ngedrop kali ya. Oke, untuk posisi spotnya gimana? Untuk posisi spotnya ya sekarang mungkin tersisa 2 aja ya. Ya 3 sih sebenarnya kalau mau di MA200 juga boleh. Jadi bisa di 0,000510 atau di MA50 atau di MA200 ya. Itu untuk posisi spot di Turbo. Untuk posisi futuresnya apabila besok daily close dari Turbo di atas dari 0,005102, kita bisa limit posisi long lagi di sini, retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP kita di MA20. Begitu ya. Itu kurang lebih charting untuk 3 yang cukup banyak request ya. Lagi-lagi untuk meme coins gue gak bisa terlalu banyak ya karena ya gue biasa udah ada konten lain juga, pusing kebanyakan konten ya.
Nah, untuk lu yang cenderung risk taker nih ya, yang suka pre-sale. Nah, kita ada Golden Cobra. Untuk Golden Cobra ini juga masih cukup baru. Ini masih di fase ketiga dan dalam 15 hari lagi ke depan akan masuk ke fase 4. Ya, jadi ya dibilang awal banget sih enggak ya, udah fase 1 udah lewat. Waktu gua bahas pertama kali kayaknya fase kedua ya, belum masuk ke fase ketiga. Nah, buat lo yang pengen beli ya silakan, bisa tinggal lo konekin saja wallet. Lo bisa pilih mau belinya pakai apa, MetaMask, Phantom juga bisa ya, dan seterusnya. Untuk Golden Cobra ini sendiri sebenarnya secara fundamentalnya mungkin dia masuknya adalah meme coins ya. Meme coins, tetapi dia rencananya akan ada play to earn-nya juga. Nah, play to earn-nya ya, kalau gua ingat sekilas itu mirip kayak buat lo yang punya Nokia ya, buat lo yang cukup tua ya, minimal tua gua, lo waktu kecil mungkin punya tuh ya Nokia yang jauh dari smartphone lah, itu masih stupid phone kayaknya namanya ya. Belum ada konek-konek ke internet ya. Jadi lu cuma bisa main game Snake ya. Nah, kemungkinan besar mirip-mirip kayak gitu ke depannya. Tapi for now sih gue ngeliatnya lebih ke ya udah jangka pendek. Setelah dia listing ya, udah ada price actionnya ya, lu pertimbangkan untuk TP modal, sisanya ya lu bisa ya cacing-cacing naga-naga. Atau lu mau TP semua juga bisa ya. Itu ke lu masing-masing, karena lagi-lagi untuk pre-sale ini masuknya adalah untuk para investor yang lebih siap dengan resiko tinggi. Karena pre-sale akan selalu lebih kecil market cap-nya dibandingkan dengan ya meme coins yang sudah listing, yang sudah banyak ditradingkan begitu ya. Itu kurang lebih untuk si Golden Cobra ya. Dan apa namanya, untuk alokasi presale, gue ingatkan sekali lagi ya, bukan setiap presale 5%. Kalau setiap presale 5%, 10 udah setengah dari porto lu presale. Bukan kayak gitu ya. Jadi semua presale yang lu suka, yang lu pengen ikut, itu maksimum di 5% dari porto spot lu. Berarti kalau lu punya, misalkan lu punya 100 juta, berarti berapa? Ya, 5 juta. Begitu ya, karena 10% dari 100 juta kan ya 10 juta. Nah, ini 5% ya. Alias berapa? 5 juta. Itu kalau punya SM ya lu hitung sendiri lah begitu ya. Jadi itu kurang lebih gambarannya ya. Oke, jadi untuk meme coin seperti itu, seperti biasa gue akan ingatkan sekali lagi, meme coins itu boleh banget lo profit dari meme coins ya, tetapi jangan sampai mau nikah dengan meme coins. Maksudnya nikah gimana bang? Kita ambil contoh di cycle kemarin yang gue paling suka jadiin contoh adalah Buff Doge ya. Sekarang pun kemungkinan besar orang nggak tahu apa itu Buff Doge ya. Tapi di masanya, wah Buff Doge semua kayak wah gila banget ya, karena ngepamnya gila-gilaan. Dulu juga sempat dipom-pom juga sama beberapa dalam tanda kutip influencer di Indo gitu. Jadi masalah juga sih itu. Cuman ya intinya dia itu tim devnya tarik liquidity tiba-tiba ketahuan gitu. Nah ketahuan, para pendukung diehardnya bukannya dia buang si tokennya ya, sama dia malah beli lagi. Waduh, ya gue bahas, gue bilang ini bahaya, bla bla bla. Wah, gue diserang, dibacotin, sampai YouTube gue crash waktu itu, sampai error, gue nggak bisa buka YouTube gue gitu ya. Ya tapi lihat, akhirnya kemana? Mati. Begitu. Jadi lagi-lagi kita itu adalah channel data dan fakta gitu. Jadi kalau ya cacing-cacing, anjing-anjing, naga-naga gitu. Jangan naga dibilang cacing, cacing dibilang anjing dan seterusnya. Begitu ya. Jadi peluang short term sampai medium term ya adalah peluang itu. Jangan dicampurkan, disamakan dengan BTC dan seterusnya. Karena biasanya ya seringnya mereka ngomong, wah kita komunitas kuat. Kalau kita semuanya kompak gak ada yang jual. Itu tai banget itu menurut gue ya. Gak ada kayak begitu ya. Ya lu udah punya target TP, ya TP. Gitu. Jangan, oh enggak gue mau solid. Solid. Yang ada liquid loh. Begitu ya. Gue tutup dengan 3 golden rule seperti biasa. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.